Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Putiolia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pada pertemuan 14 yang berjudul Pengertian Manfaat Asuransi Jiwa Unit Link. Meskipun tumbuh paling fenomenal, asuransi jiwa unit link tidak jarang menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Selain karena unit link cukup advance, pemahaman soal manfaat dan risiko produk ini kerap kurang tepat. Kurangnya pemahaman berisiko salah pilih produk. Lalu, apa sih unit link itu? Unit link adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang mengawetkan fungsi proteksi dan investasi dalam rencana keuangan. Investasi dan proteksi adalah dua hal yang wajib dimiliki. Investasi diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya dana pendidikan dan dana pensiun. Tanpa investasi, tujuan keuangan sulit dicapai karena mengandalkan tabungan yang bunganya rendah. Tidak akan bisa mengejar kenaikan harga atau inflasi. Proteksi melindungi Anda dari sejumlah risiko, misalnya meninggal dunia, cacat tetap, dan sakit. Jika pencari nafkah utama sakit, cacat atau meninggal dunia, investasi terhenti, dan anak-anak terancam tidak bisa sekolah. Istri atau suami kemungkinan tidak bisa pensiun dengan layak. Karena itu perlu proteksi supaya investasi bisa terus berjalan meskipun pencari nafkah utama mengalami musibah. Bagaimana cara kerja unit link? Untuk mempermudah, saya gunakan ilustrasi air dalam ember yang ada di PPT yang sudah saya sediakan. Semoga lebih memperjelas maksudnya. Yang pertama, premi yang Anda bayarkan masuk ke instrumen investasi yang Anda pilih, yang kemudian menghasilkan nilai polis. Namun sebelum itu, premi dipotong masuk untuk membayar sejumlah biaya, terutama biaya akuisisi di tahun awal. Jadi porsi premi yang masuk sebagai investasi itu net biaya yang dibayarkan ke perusahaan asuransi. Yang kedua, nilai polis, yang merupakan hasil dari investasi adalah uang yang digunakan untuk membayar biaya asuransi tambahan, dan biaya administrasi. Jadi, proteksi asuransi dibayar dari hasil investasi. Dari sini kita bisa lihat bahwa pemotongan biaya di unit link dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, premi langsung dipotong untuk membayar biaya akuisisi, dan yang kedua, nilai investasi dipotong secara rutin untuk membayar biaya asuransi. Setelah membayar semua biaya tersebut, sisanya adalah nilai polis atau nilai tunai yang bisa diambil oleh pemegang polis. Ini adalah nilai yang bisa dicairkan untuk dana pendidikan atau dana pensiun. Lalu, selama nilai polis cukup untuk membayar biaya, proteksi asuransi tetap aktif. Kalau nilai polis tidak cukup, otomatis proteksi asuransi berhenti atau sering disebut dengan policy lapse. Sebelum terjadi policy lapse, perusahaan asuransi akan meminta nasabah melakukan penambahan dana top up, bayar lagi di luar premi yang rutin dibayar. Jadi dalam unit link, nilai polis adalah titik pentingnya. Karena itu, perlu paham apa yang mempengaruhi nilai polis. Pertama, jumlah dana yang masuk dari pembayaran premi dasar, dan kedua, kinerja return investasi yang mempengaruhi instrumen yang dipilih, serta kemampuan manajer investasi mengelola dana. Nah, kenapa unit link menjadi produk asuransi yang paling fenomenal pertumbuhannya? Yang pasti karena punya manfaat lebih baik dibandingkan produk asuransi lainnya. Kemudahan adalah manfaat yang paling utama. Pertama itu membayar premi sudah mendapatkan fungsi investasi dan proteksi. Tidak perlu mengurus investasi sendiri. Perusahaan asuransi yang akan mengatur semuanya. Kemudahan ini membantu mereka yang tidak ingin ribet dengan proses investasi reksadana. Yang kedua, tidak perlu repot mencari dan mengelola investasi. Berbagai pilihan instrumen investasi yang dikelola manajer investasi profesional sudah disediakan oleh asuransi unit link. Nasabah tinggal pilih yang sesuai dengan profil risiko. Laporan monitoring perkembangan investasi setiap bulan dikirimkan kepada pemegang polis. Yang ketiga, unit link menawarkan berbagai asuransi tambahan seperti asuransi kesehatan, cacat tetap, penyakit kritis, dan lain-lain. Dengan itu, nasabah tidak perlu direpotkan lagi mencari-cari sendiri asuransi tambahan. Semuanya komplit dalam satu paket. Tinggal comot mau rider apa. Salah satunya adalah rider asuransi kesehatan yang bisa memproteksi sampai usia 80 tahun. Yang keempat, dalam kasus-kasus tertentu ketika premi kecil, misal di bawah 500.000, asuransi tradisional sulit dikomunikasikan dengan reksadana untuk mendapatkan hasil optimal. Karena ada minimum premi di asuransi tradisional yang membuat porsi investasi menjadi sangat kecil sehingga hasilnya kurang optimal. Dalam kondisi ini, unit link lebih dapat mengakomodasi keadaan karena menerima minimum premi yang lebih rendah untuk investasi dan proteksi. Yang kelima,
tingkat melek finansial literasi masyarakat kita masih rendah, seperti ditunjukkan oleh sejumlah survei. Karena itu, untuk mendidik masyarakat mengenai investasi di reksadana bukan perkara yang mudah. Lalu masuk ke manfaat dan kerugian asuransi unit link. Yang pertama, hasil investasi menentukan asuransi. Keberadaan produk unit link tergantung pada hasil investasi atau nilai polis. Hasil investasi membayar biaya asuransi dan biaya asuransi tambahan, serta membentuk nilai polis yang uangnya bisa diambil untuk dana pendidikan atau dana pensiun. Jika kinerja investasinya bagus, nilai polis maka akan meningkat. Lalu uang yang tersedia cukup untuk membayar segala biaya, dan ada nilai tunai yang bisa dimanfaatkan. Everybody is happy. Yang kedua, biaya asuransi meningkat. Pembayaran premi di unit link memang tetap sampai selesai, dan hanya ada satu biaya asuransi yang dicantumkan di proposal. Tetapi sebenarnya biaya asuransi dan biaya asuransi tambahan itu meningkat setiap tahun. Hanya angkanya tidak ditampilkan di proposal. Yang ketiga, apa biaya yang perlu Anda tahu? Karena unit link ini adalah produk yang convenience, ada cost yang harus dibayar. There is not such a thing as a freelance. Kalau beli reksadana, Anda harus mengurus sendiri semuanya, mulai dari pembukaan, pembelian, sampai penjualan. Harus bolak-balik ke bank atau agen reksadana, belum lagi harus riset untuk memilih mana reksadana yang paling cocok. Kalau di unit link, Anda tidak perlu repot, tinggal duduk santai sambil ngopi sore, semua proses dikelola perusahaan asuransi. Nah, biaya pelayanan seperti itu ada biayanya. Apa saja biayanya? Yaitu ada biaya akuisisi, spread jual beli investasi, biaya pembelian investasi 5%, dan biaya administrasi. Yang keempat, unit premium, mengurangi manfaat. Ketika membayar premi, bayangan Anda dan juga saya saat itu adalah besarnya premi sesuai dengan asuransi. Iya dong, karena itulah tujuan membayar premi. Nyatanya tidak. Ada selisih dan jumlahnya tidak kecil. Dan yang kelima, maaf, tidak ada investasi di tahun pertama. Loh, bukannya saya membeli produk investasi dan asuransi, kok bisa tidak ada investasi di tahun pertama? Sebelum menjawab, coba cek polis atau ilustrasi unit link di tahun pertama. Anda bisa melihat nilai polis atau nilai tunai nihil atau tidak ada. Atau jika ada nilai investasi, itu berasal dari top up, jika kalian melakukan top up, namun bukan dari premi dasar. Itu yang saya maksud dengan tidak ada investasi di tahun pertama, karena perlu untuk membayar biaya akuisisi yang cukup besar. Yang keenam, cuti premi. Pahami konsekuensinya. Salah satu fitur andalan unit link adalah cuti premi, yaitu pemegang polis hanya melakukan pembayaran premi sampai periode tertentu. Setelah itu tidak perlu lagi membayar meskipun proteksi asuransi masih terus berjalan. Yang ketujuh, ada investasi terbatas. Ketika membeli unit link, Anda itu pada dasarnya kontak mati dengan manajer investasi yang mengelola unit link. Kenapa begitu? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, investasi itu tidak pasti. Ada naik dan juga ada turunnya. Karenanya, kita sebagai investor senantiasa perlu mengevaluasi dan jika diperlakukan, melakukan perubahan. Dari satu instrumen ke instrumen lain, dari satu manajer investasi ke investasi lain. Kalau investasi di reksadana, perubahan mudah sekali. Misalnya pindah dari reksadana saham Scuders ke reksadana Manulife. Bisa pula dari reksadana campuran BNP Paribas ke reksadana tetap Scuders. Tinggal mengajukan perubahan, bisa secara online atau lewat pengajuan surat dengan biaya yang boleh dikatakan cukup kecil. Prosesnya tidak sampai seminggu. Nah, kalau unit link prosesnya tidak semudah itu. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan asuransi. Ingat, proteksi asuransi Anda dibiayai oleh investasi Anda. Jika investasi ditarik, maka nilai polis hilang. Asuransi berhenti proteksinya. Jika investasi ditarik sebagian, kemungkinan Anda perlu melakukan top up untuk memastikan nilai polis cukup untuk membayar asuransi. Sekian presentasi pertemuan 14 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.